Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devindo, NIM 18031055. Di sini saya akan mempresentasikan artikel mengenai pengaruh lama fermentasi dalam pembuatan tape. Nah, apa latar belakangnya, yaitu tape adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Nah, zat pati yang ada dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu gula, dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut dengan ragi atau kamir. Nah, bioteknologi ini terbagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Nah, apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional itu biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain, sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan, kultur jaringan, dan lain-lain. Nah, pengolahan bahan makanan dengan cara fermentasi ini merupakan jenis pengolahan makanan yang cukup tua secara tradisional banyak dilakukan di tingkat rumah tangga. Nah, Indonesia ini sendiri sangat banyak akan produk hasil proses fermentasi, salah satunya yaitu contoh tape. Nah, tape merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tape dibuat dari beras, beras ketan, atau dari singkong. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen laboratorium dengan melakukan percobaan pengaruh lama fermentasi dalam pembuatan tape. Nah, untuk waktu dan tempat penelitiannya yaitu praktikum ini dilakukan di Laboratorium Biologi Dasar FMIPA Universitas Negeri Padang pada hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 19.41 menit sampai 12.20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis data. Untuk analisis data digunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan. Nah, untuk hasil pengamatan di sini bisa dilihat dalam slide PPT, ada lama fermentasi, warna, rasa, aroma, tekstur, dan pH. Nah, pada 24 jam fermentasi, warna pada tape itu putih dan rasanya agak manis dan agak asam. Aromanya beraroma khas tape dan mulai tajam aromanya. Teksturnya agak lunak dan memiliki pH 4. Nah, pada lama fermentasi 48 jam, warnanya berubah menjadi krem, sedikit manis dan sedikit asam. Nah, untuk aromanya beraroma khas tape dan lebih tajam. Dan teksturnya yaitu lunak dengan pH yaitu 5. Nah, pada lama fermentasi 72 jam, warnanya berwarna krem, rasanya manis dan sedikit asam. Aromanya beraroma khas tape dan sangat tajam aromanya. Nah, untuk teksturnya sangat lunak dan memiliki pH 5. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembuatan tape ini termasuk dalam bioteknologi konvensional karena masih menggunakan cara-cara yang tradisional dan terbatas. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape berasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Nah, fermentasi ini diperkirakan menjadi cara untuk menghasilkan energi pada organisme purba sebelumnya. Oksigen ini berada pada konsentrasi tinggi di atmosfer seperti saat ini, sehingga fermentasi merupakan bentuk purba dari produksi energi sel. Produk fermentasi mengandung energi kimia yang tidak teroksidasi penuh tetapi tidak dapat mengalami metabolisme lebih jauh tanpa oksigen dan ekspor lainnya, sehingga cenderung dianggap produk sampah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.